Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah gagasan yang sekilas mungkin agak bertentangan ya. Pasif tapi merusak. Iya, sebuah tema yang cukup, provokatif memang. Sumber utama kita kali ini kan sebuah renungan harian dari NDC Ministry. Betul, dari seri Revive mereka ya. Iya, betul. Yang fokusnya ke Amsal 18 ayat 9. Dan menariknya, renungan ini sebenarnya baru akan terbit besok, tanggal 26 Agustus. Jadi Anda yang dengar sekarang dapat bocoran duluan nih. Wah, eksklusif ya. Oke, jadi misi kita dalam pembahasan kali ini, kita ingin coba pahami kenapa ya, setidaknya menurut sumber ini, sikap pasif atau mungkin kurang kontribusi gitu, meskipun nggak ada niat jahat, kok bisa dianggap sama merusaknya dengan tindakan ya penghancuran aktif. Benar. Kita mau lihat relevansinya nanti buat Anda semua. Apakah itu di konteks kerja, keluarga, atau mungkin di komunitas? Kita akan coba telusuri logikanya, interpretasi ayatnya gimana, dan implikasi yang ditawarkan oleh sumber ini. Oke, mari kita langsung mulai aja. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana mungkin nggak melakukan sesuatu yang buruk, malah bisa dianggap merusak? Ini kan agak paradoks ya. Iya, betul. Jadi inti argumen dari renungan ini tuh cukup mengantak menurut saya. Seseorang itu ternyata nggak perlu secara aktif berbuat jahat untuk menimbulkan masalah. Cukup dengan Cukup dengan, yaitu tadi, nggak berbuat apa-apa saat seharusnya berbuat sesuatu. Atau bersikap apatis, kurang kontribusi. tepat sekali. Penulis renungan ini bilang kalau keberadaan orang yang seperti ini itu bisa jadi sumber stres tersendiri loh. Bisa bikin bingung, bisa bikin kesal orang di sekitarnya. Oh iya, Iya, mungkin mereka nggak secara aktif melawan tujuan tim misalnya. Tapi, nah ini poin pentingnya, mereka juga nggak mendukung. Dan menurut si penulis ini, ketiadaan dukungan ini sama merugikannya dengan perlawanan aktif. wah ini menarik soalnya kan seringkali kita mikir sikap netral atau nggak ikut campur itu paling aman gitu kan. Iya, zona aman lah istilahnya. Tapi renungan ini kayak menantang itu ya, bilang bahwa diam atau pasif itu pun punya dampak negatif yang nyata. Dan dampaknya itu bisa berantai loh. Renungan ini pakai beberapa istilah yang menurut saya cukup kuat ya untuk menggambarkan fenomena ini. Ada negligent. Negligent itu artinya lalai gitu ya, atau alfa. Betul, lalai atau alfa. Terus ada konsep passive liability. Nah, ini menarik nih, passive liability. Ini maksudnya kerugian yang muncul bukan karena kita melakukan kesalahan aktif, tapi karena kita gagal melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Oh oke, ada contohnya mungkin biar lebih kebayang? Misalnya gini, Anda punya mobil, tapi nggak pernah diservis. Anda nggak nabrakin mobil itu, nggak ngerusakin secara sengaja. Tapi pas mesinnya tiba-tiba rusak parah karena ya itu tadi kelalaian perawatan, nah kerugiannya kan tetap muncul. Itu akibat ketiadaan tindakan Anda, gitu. Ah, oke, paham. Jadi kerugian karena nggak bertindak. Tadi ada istilah ketiga juga ya? Iya, ini yang mungkin paling, menggugah, namanya slothful disruptor. Slothful disruptor, pengganggu yang malas, atau pengacau yang diam gitu. Betul, pengganggu yang justru bekerja lewat kemalasannya. Dia nggak perlu teriak-teriak atau sabotase terang-terangan, cukup dengan nggak ngerjain bagiannya aja, dia udah mengganggu sistem. Slothful disruptor. Kedengarannya lebih subtle ya, tapi dampaknya bisa jadi sama aja atau malah lebih parah mungkin. Bisa jadi. Nah, menurut sumber ini, kenapa dampaknya bisa begitu signifikan? Logikanya begini. Dalam sebuah sistem, entah itu tim kerja, keluarga, atau komunitas, kalau ada satu bagian yang nggak berfungsi atau nggak jalanin perannya, kan ada kekosongan tuh. Iya, Nah, kekosongan itu harus ditanggung sama bagian lain. Kalau nggak, ya sistemnya jadi lemah. Sumber ini menguraikan konsekuensinya. Orang lain jadi terpaksa nanggung beban lebih, mungkin kerjaannya jadi double. yang akhirnya bisa memicu efek domino ya. Produktivitas tim jadi turun, deadline bisa molor, karena ada satu mata rantai yang nggak jalan. Terus yang seringkali paling bahaya jangka panjangnya, tensi di tim meningkat. Bisa jadi saling nggak enak, frustrasi, Betul. Hubungan antar anggota bisa rusak. dan poin pentingnya, menurut argumen ini, semua kerusakan ini terjadi bukan karena ada sabotase aktif atau niat jahat yang jelas. Bukan, tapi karena ketiadaan kontribusi.
karena ada seseorang yang tidak melakukan apa yang diharapkan atau apa yang seharusnya jadi tanggung jawabnya. Jadi kerusakannya muncul dari ya vakumnya tindakan positif itu. Dan sumber ini mengklaim kalau Alkitab, khususnya Amsal 18:9 itu, punya sikap yang sangat tegas soal ini. Renungan ini menyoroti satu kata Ibrani, rafah. Apa sih sebenarnya arti kata rafah ini? Nah, dalam konteks yang dibahas sumber ini, rafah itu diterjemahkan lebih dari sekedar malas dalam arti pengen santai gitu ya. Kata ini tuh punya konotasi kelemahan, kelalaian, membiarkan sesuatu jadi terbengkalai atau kendor. Oh, kayak tangan yang lemes gitu ya? Nggak ada tenaga atau nggak mau usaha. Tepat, kayak gitu. Jadi ini sikap pasif yang membiarkan kerusakan terjadi karena kelalaian itu. Nah, disinilah kita sampai pada klaim yang paling tajam dari renungan ini. Alkitab, menurut interpretasi penulisnya ya, itu menyamakan orang yang rafah ini, si pemalas atau pelalai ini, dengan Baal Masjid, si perusak, orang yang aktif menghancurkan. Keras sekali memang perbandingannya. Iya, ini kan perbandingan yang sangat keras, menyamakan orang yang nggak ngapa-ngapain dengan perusak aktif. Gimana sumber ini menjelaskan atau membenarkan lompatan interpretasi yang sejauh itu? Oke, renungan ini ngasih setidaknya 3 alasan mendasar untuk mendukung perbandingan yang keras tadi. Pertama, sikap rapah ini, sikap lalai atau malas ini, dianggap sebagai bentuk pencurian. Pencurian, gimana logikanya? Logikanya begini, kalau seseorang ada di dalam sebuah sistem, misalnya perusahaan atau komunitas, terus dia menikmati manfaat dari kerja keras orang lain, entah itu gaji, fasilitas, rasa aman, tapi dia nggak ngasih kontribusi yang sepadan dengan kapasitas dan tanggung jawabnya, nah itu dia seolah-olah mencuri. Mencuri sumber daya, waktu, atau hasil kerja keras orang lain. Itu sudut pandang yang cukup menantang ya. Jadi, menikmati hasil tanpa kontribusi seimbang, itu dianggap ngambil yang bukan haknya secara penuh. Oke, alasan kedua apa? Kedua, sikap ini dicap sebagai bentuk keegoisan. Fokus utama orang yang malas atau lalai ini menurut argumen ini ya, cenderung pada dirinya sendiri. Kenyamanannya dia, gimana caranya menghindari kesulitan, nggak peduli sama kebutuhan atau tujuan bersama. Jadi orientasinya itu aku gitu. Mengabaikan dampak tindakannya atau ketidakadaan tindakannya ke orang lain dan ke tujuan yang lebih besar. Oke. Jadi bukan cuma soal hasil kerja yang kurang, tapi juga merusak semangat kebersamaan ya, karena fokusnya terlalu ke dalam diri sendiri. Ini kayaknya nyambung sama alasan ketiga. Nyambung banget. Alasan ketiga adalah dianggap sebagai pengabaian tanggung jawab. Nah, ini menyentuh inti dari apa yang sering disebut sebagai dosa kelalaian atau sin of omission. Oh, dosa karena nggak melakukan sesuatu ya? Betul, gagal melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sumber ini bahkan secara eksplisit nyambungin ke ayat lain, Yakobus 4 ayat 17, yang intinya bilang kalau kita tahu apa yang baik atau benar untuk dilakukan, tapi kita nggak melakukannya, itu dosa. Jadi, tanggung jawab itu bukan cuma soal nggak berbuat jahat, tapi juga soal aktif melakukan kebaikan dan tugas yang memang jadi bagian kita. Oke, jadi 3 alasan itu dianggap mencuri, egois, dan mengabaikan tanggung jawab. Untuk memperkuat poin ini, renungan itu juga mengutip seorang teolog ya, Christopher Morgan. Apa kutipan kuncinya? Ya, kutipan dari Profesor Morgan ini nyambung banget sama argumen utamanya. Dia bilang kurang lebih begini. Tidak ada makhluk hidup yang bisa menjadi penonton saja. Pilihannya hanya bekerja atau menyia-nyiakan. Oh, jadi nggak ada posisi netral ya? Iya, menurut pandangan ini, nggak ada posisi netral yang beneran netral dalam arena kehidupan dan tanggung jawab. Kalau kita nggak bertindak produktif, padahal seharusnya bisa dan perlu, itu pada dasarnya sama aja kayak kita ikut berkontribusi pada pemborosan. Entah itu pemborosan potensi, waktu, sumber daya, atau bahkan ya kerusakan. Oke, jadi kalau kita rangkai argumennya, sikap pasif rafah ini bukan sekedar nggak ngebantu, tapi malah aktif merugikan. Karena dia dianggap mencuri, egois, mengabaikan tanggung jawab, dan ujung-ujungnya ikut menyebabkan penyia-nyiaan atau kerusakan. Ini benar-benar menantang pemikiran umum kalau diam itu emas dalam semua situasi ya.
Tepat sekali. Renungan ini ngajak kita untuk ngukur dampak itu bukan cuma dari apa yang kita lakukan, tapi juga dari apa yang tidak kita lakukan. Potensi apa yang hilang karena kita diam, beban apa yang nambah ke orang lain gara-gara kelalaian kita. Ini maksa kita ngelihat lebih jauh dari sekedar hadir fisik atau absen gitu ya. Jadi, pesan intinya itu panggilan untuk berkontribusi, aktif dan bermakna, bukan cuma sekedar eksis. Sumber ini bahkan bilang dengan cukup lugas ya. Iya, gimana? Dunia tidak butuh lebih banyak penonton, tapi pekerja yang peduli dan setia. Cukup menusuk sih kalimatnya. Betul. Dan ini membawa kita ke bagian refleksi yang ditawarkan oleh renungan ini. Jadi sumber ini nggak cuma ngasih konsep, tapi juga ngasih pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam untuk Anda coba renungkan secara pribadi. Oke, pertanyaan pertama apa tuh? Pertanyaan pertama, apakah saya secara sadar atau tidak sadar membiarkan orang lain mengemban tanggung jawab yang seharusnya saya pikul? Wah, ini dalam ya pertanyaannya. Iya, nusuk banget ini. Mungkin seringkali nggak sengaja ya, tapi dampaknya kan tetap ada. Betul. Pertanyaan kedua, apakah kepasifan, kelalaian, atau kemalasan saya mungkin telah menjadi bumerang yang merugikan tim atau lingkungan saya? Ini ngajak kita evaluasi dampak nyata sikap kita di sekitar kita, di kerjaan, keluarga, atau komunitas. Dan yang ketiga, ini lebih ke solusi ya. Langkah konkret apa yang bisa Anda ambil untuk mengantisipasi atau mengatasi kecenderungan ini pada diri sendiri. Jadi ada ajakan untuk bergerak dari sadar, jadi bertindak. Iya, pertanyaan-pertanyaan ini intinya adalah undangan untuk introspeksi jujur. Ada nggak sih area dalam hidup kita di mana kita mungkin, tanpa sadar ya, masuk ke kategori pasif tapi merusak ini? Renungan ini juga nggak berhenti di pertanyaan aja. Di bagian yang harus dilakukan, ada saran praktisnya juga. Oh ya? Gimana sarannya? Ya, lakukan refleksi diri ini secara serius. Coba identifikasi, jangan-jangan kita tanpa sadar udah membebani orang lain. Dan sebagai langkah awal yang paling dasar, sarannya simpel. Lakukan aja pekerjaan atau bagian kita dengan sungguh-sungguh. Minimal itu dulu, supaya kita nggak jadi beban. Benar. Poin hikmat hari ini yang ada di renungan ini juga ngerangkum argumennya dengan baik. Tidak bertindak bukanlah hal yang netral. Ia memiliki dampak. Karena tanggung jawab mencakup melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Wah, ini kembali negasin ya kalau lalai atau nggak mau bertindak itu ada konsekuensi nyatanya. Pasif itu bukan berarti bebas nilai atau nggak berdampak apa-apa. Sama sekali bukan. Jadi, apa nih implikasi utama dari semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Pembahasan kita hari ini, yang dasarnya dari renungan NDC Ministry, itu benar-benar menyoroti kalau sikap pasif, entah itu malas, lalai, atau sekedar kurang kontribusi, itu nggak bisa dianggap netral atau nggak berbahaya. Betul, bahkan tanpa niat jahat sekalipun, menurut argumen sumber ini ya, sikap pasif itu bisa merusak. Merusak karena alasan-alasan yang tadi kita bahas ya. Pengabaian tanggung jawab, manifestasi keegoisan, dan dalam logika renungan ini bahkan dianggap mencuri energi dan sumber daya bareng-bareng. Iya, jadi kerusakannya timbul bukan cuma dari tindakan salah yang kita lakukan, tapi juga dari ketiadaan tindakan benar yang seharusnya kita lakukan. Nah, pemahaman ini bisa jadi sangat berharga loh buat Anda, terutama kalau Anda ingin meningkatkan efektivitas pribadi atau mungkin membangun tim yang lebih kuat. Ini ngebantu kita ngidentifikasi akar masalah yang mungkin selama ini nggak kelihatan ya. Kita jadi lebih waspada, nggak cuma sama kesalahan yang jelas kelihatan mata, tapi juga sama kontribusi positif yang hilang atau nggak diberikan. Dan perspektif ini berlaku luas banget. Di kantor, di rumah, dalam proyek sosial atau komunitas, fokusnya jadi geser. Dari yang tadinya cuma pokoknya jangan berbuat salah, jadi pastikan Anda berkontribusi positif dan penuhi tanggung jawab Anda. Ini semacam panggilan untuk jadi lebih proaktif ya. Iya betul, menjadi proaktif. Nah, bagi Anda yang mungkin merasa terhubung juga dengan dimensi spiritual dari pembahasan ini, sumber kita tadi, renungan itu, juga menyertakan doa singkat sebagai panduan refleksi. Oh, ada contoh doanya juga ya? Ada. Inti doanya itu, seperti yang tertulis di sana, semacam permohonan maaf kalau kita sadar atau nggak sadar udah jadi beban karena kelalaian kita. Terus diikuti dengan permintaan supaya dikasih semangat untuk bisa setia, tekun, dan bertanggung jawab. Bagus itu. Dan ada juga aspirasi untuk bisa jadi berkat buat lingkungan, bukan malah sebaliknya. Kira-kira bunyinya gini, Tuhan, ampuni aku jika aku telah menjadi beban. Bangkitkan semangat dalam diriku untuk setia dan bertanggung jawab.
mampukan aku menjadi berkat, bukan beban. Wah, itu penutup reflektif yang bagus ya, yang mengarah pada perubahan sikap dan tindakan nyata. Nah, setelah kita bongkar nih argumen inti dari renungan ini tentang bahaya sikap pasif Rafa yang bahkan disamakan dengan perusakan aktif, Iya, mari kita coba ajukan satu pemikiran lanjutan nih untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Pesan dari sumber ini kan sangat jelas dan kuat ya tentang bahaya kelalaian. sangat jelas. Nggak bisa lebih jelas lagi kayaknya. Nah, sekarang coba kita pertimbangkan sedikit nuansanya. Di dunia kita sekarang yang seringkali nuntut kita untuk terus aktif, terus partisipasi, apakah semua bentuk ketidakaktifan itu otomatis sama dengan kemalasan Rafah yang berusak seperti yang digambarkan Amsal tadi? Itu pertanyaan penting. Gimana cara kita bedain antara pasif yang merusak ini dengan nggak aktif yang mungkin punya alasan lain gitu ya? Tepat sekali. Mungkinkah ada perbedaan yang krusial antara, katakanlah, kemalasan yang lahir dari kelalaian atau egoisme dengan istirahat yang disengaja? Istirahat yang memang kita butuhkan untuk pemulihan fisik atau mental. Atau mungkin keputusan sadar untuk nggak terlibat dalam suatu hal? Nah, itu juga. Bagaimana dengan keputusan sadar untuk tidak terlibat? Mungkin karena itu di luar lingkup tanggung jawab kita, atau mungkin itu bagian dari strategi kita untuk menjaga energi dan fokus pada prioritas yang lebih utama. Batasan diri atau boundaries yang sehat. Kapan tidak bertindak itu justru jadi strategi yang bijaksana dalam situasi tertentu, bukan malah sikap rapah yang tadi dibahas. Oke. Sumber ini kan ngasih perspektif yang sangat kuat tentang tanggung jawab yang diabaikan. Tapi mungkin ada dimensi lain dari tidak bertindak yang juga perlu kita pertimbangkan dalam konteks kehidupan kita yang kompleks ini. Kapan sih sikap diam atau tidak terlibat itu salah, dan kapan itu mungkin diperlukan atau bahkan bijaksana? Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut setelah ini.